Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-214 tanggal 2 Agustus tahun 2025 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 21. Dengan perikop Tuhan pencipta dan penyelamat. Itulah perikop hari ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Itulah nats pada bulan ini, tanggal 1, tanggal 2 Agustus 2025. Sebagai pedoman kita selama bulan Agustus, dengan topik adalah hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Jadi merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Dengan intinya adalah jangan berdusta, jujur dan berbuat baik. Jalankan karakter Kristus karena kita diciptakan sesuai dengan gambarnya Allah. Jadi kita menjalankan karakter Kristus atau karakter Allah karena kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Bagaimana kalau kita diciptakan sesuai dengan gambarnya? Maka dikatakan jadilah garam dan terang dunia. Itulah kalau mau sesuai dengan gambarnya kita diciptakan. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Jadilah garam dan terang dunia. Bagaimana fungsi garam kalau kita dalam kehidupan sehari-hari? Garam berfungsi sebagai membuat rasa. Kalau tidak pakai garam, sayuran hampa, kurang baik dan kurang enak. Jadi dia boleh dikatakan sebagai penyedap, memberikan nuansa yang enak dimakan. Itulah fungsi garam. Dan garam tersebut harus dirawat supaya tetap segar, dapat memperbaiki keadaan. Itulah kalau fungsi sebagai garam adalah penyejuk, membuat suasana enak dan harmoni. Itulah fungsi garam. Dan kalau fungsi arti hakiki adalah sebagai pengawet,
garam bisa sebagai pengawet. Seperti ikan bisa diawetkan dengan garam supaya dia bisa menjadi ikan asin. Berubah fungsi dari ikan tawar menjadi ikan asin. Jadi fungsi garam sangat jelas adalah untuk mewarnai dan membuat sedap makanan supaya enak dimakan. Jadi dia berfungsi sebagai penyedap, maka perlu tetap disegarkan. Kalau kita berfungsi sebagai garam, perlu pemeliharaan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Kemudian berfungsi sebagai terang. Apa? Kalau dikatakan kita berfungsi sebagai terang. Dalam Matius pasal 5 ayat 16, terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik untuk memuliakan Bapa. Jadi terang itu perlu diperlihatkan kepada semua orang. Kalau kita lihat, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Artinya sudah menjadi terang. Kalau kita juga mau berfungsi sebagai terang, maka cahaya kita harus dilihat orang, bersinar di depan orang dan memuliakan Allah. Kita lihat contoh-contoh terang yang menerangi. Lilin, dia menyala, berkorban untuk orang lain, untuk suasana. Dia dibakar dan bercahaya dan habis untuk memberikan cahaya. Apakah kita bisa berkorban untuk kebaikan orang? Disinilah nilai-nilai yang kita miliki itu bisa menjadi baik bagi komunitas kita tetap bersinar. Inilah yang kita lihat pedoman kita selama bulan Agustus. Transformasi spiritual ya dalam kehidupan untuk merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita terbebas karena kita sudah menjadi sesuai dengan gambar Allah. Maka kita pun harus menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi jelas kita menjalankan karakter Allah kalau kita sudah menjadi hidup baru dan merdeka dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Itulah pedoman kita selama bulan Agustus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Tuhan menciptakan dan penyelamat dunia. Apa latar belakang daripada ayat pasal Yesaya pasal 44 ayat 21? Mari kita lihat sini. Ayat ini menggambarkan pesan Tuhan kepada umatnya, di mana Allah mengingatkan mereka tentang identitas dan peranan mereka sebagai umat
yang dipilih. Jadi Allah mengingatkan bangsa Israel sudah dipilih sebagai umatnya dan dipelihara. Di sini kata harus jaga identitas atau jati diri. Kalau sudah dipilihan Allah berarti menjaga jati dirinya supaya bisa memberikan berita keselamatan kepada dunia. Karena dari Israel lah ke seluruh dunia itu berita tentang Allah. Maka diingatkan oleh Tuhan bangsa Israel supaya jaga identitasmu. Sudah saya tetapkan sebagai hambaku dan pilihanku. Ini yang latar belakang ayat ini yang mau kita lihat. Jadi dengan dipilihnya bangsa Israel sebagai umat Allah, dia harus menjaga identitas dan jati diri mereka. Dalam konteks ini Tuhan mengatakan bahwa umat Israel tidak seharusnya melupakan kebaikan dan janji-janjinya, serta harus selalu sadar akan peran sebagai satu-satunya di tengah-tengah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Israel harus menjaga nama baik daripada Tuhan yang sudah diangkat dan dipilih sebagai umat pilihan yang tidak akan dilupakan. Konsekuensinya jaga jati diri yang baik. Itulah Tuhan mengatakan supaya identitas mereka harus jelas. Siapa dia sebenarnya di mata Tuhan harus menjelaskan. Kalau dikatakan tadi sudah sesuai dengan gambar Allah, maka menjalankan karakter Allah adalah wajib hukumnya, yaitu menjalankan kasih. Kemudian dalam Yesaya pasal 44 ayat 21 adalah penyejukan laporan oleh Allah bahwa bangsa Israel ya dengan sebutan Allah. Apa pernyataan dan statement daripada Tuhan Allah kepada bangsa Israel? Dikatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Inilah janji dan sikap Allah pada Israel. Jadi Allah sudah berjanji, aku tidak akan melupakan engkau. Berarti sudah sangat disayangi dan dicintai oleh Tuhan Allah. Menurut para teolog mengatakan bahwa keselamatan ya, bahwa ingatan akan kebaikan Tuhan sangat penting bagi kehidupan rohani seseorang. Jadi para teolog ini menekankan bahwa ingatan akan kebaikan Tuhan sangat penting bagi kehidupan rohani seseorang. Jadi setiap kebaikan Tuhan yang telah terjadi pada diri kita itu adalah sangat penting dalam kehidupan rohani. Apalagi Tuhan sudah mengatakan bangsa Israel tidak akan dilupakan. Ini merupakan kebaikan rohani daripada Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah, kemudian mengingat karya-karya Tuhan
Umat dipanggil untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan sifat Allah dan menjadi terang bagi orang lain, dan berfungsi sebagai agent of change di dalam masyarakat. Bisa menjadi tempat bertanya dan tempat meminta perlindungan di dalam masyarakat. Bisa menjadi agen perubahan kalau sudah menjadi pilihan daripada Tuhan Allah. Tunjukkanlah dirimu kepada bangsa-bangsa bahwa kau adalah yang dipilih oleh Tuhan. Tentu harus berbuat yang terbaik bagi semua orang. Dari mengingat karya-karya Tuhan, umat dipanggil untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan sikap Allah. Jadi sikap Allah dan sifat-sifat Allah adalah, karakter Allah adalah kasih. Jadi tetap kembali kepada kasih untuk menjalankan sifat dan perilaku Allah terhadap manusia. Itulah yang menjadi pegangan kita melihat daripada latar belakang daripada perikop ini. Adanya identitas yang benar-benar bagi bangsa Israel sebagai umat pilihan. Maka dia harus pembawa damai. Kemudian kita masuk dalam poin kedua. Apa tujuan daripada perikop ini? Dikatakan bahwa ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku. Apa tujuan kalau Allah mengatakan kepada Israel bahwa kaulah hambaku, kaulah pilihanku, dan tidak akan kulupakan? Apa tujuan daripada Tuhan Allah menyampaikan hal tersebut? Tujuan utama adalah untuk mengingatkan umat Israel mengenai identitas mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, dan pentingnya untuk tetap ingat akan penyertaannya dalam hidup mereka. Jadi jangan sampai Israel melupakan penyertaan Tuhan terhadap mereka. Kita lihat mulai dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, sampai ke tanah Kanaan, sampai di Yerusalem, Allah membawa mereka untuk melindungi mereka. Kalau siang Allah dengan tiang awan tetap sejuk, tidak ada rumah. Kalau pada malam hari tidak ada listrik, tidak ada penerangan, tapi dia dengan tiang api. Itulah penyertaan Allah. Jadi karya-karya Allah kepada umat Israel harus diingat. Berjalan dengan sejuk pada siang hari dan berjalan dengan terang pada malam hari tanpa penerangan listrik. Coba berjalan selama 40 tahun, berjalan dalam terang terik matahari dan juga dalam kegelapan, tapi tidak pernah mereka tersesat. Itulah yang dikatakan ingat karya-karya Allah kepada bangsa Israel. Ya, tidak ada penerangan listrik, tapi mereka bisa berjalan pada malam hari karena Allah datang dengan tiang api menerangi seluruh jalan mereka kemana mereka pergi. Pada saat terik matahari ada tiang awan sebagai menutupi mereka semua supaya bisa berjalan dengan baik. Bukan main. Itulah dikatakan ingat karya-karya Allah. Jadi dikatakan bahwa harus selalu mengingat karya-karya Allah yang sangat dahsyat itu. Jadi Allah tidak akan melupakan umatnya yang telah dipilih dan dipanggil untuk melayaninya. Nah, jadi kemudian Yesaya di sini mengingatkan ya, supaya apa? Hubungan antara Israel dengan Tuhan tidak terputus
ya, dan sebagai umat pilihan. Itu yang menentukan. Tujuannya adalah jangan sampai terputus bangsa Israel dengan Tuhan, karena mereka sudah menjadi umat pilihan dan Allah berjanji untuk tidak melupakan mereka sampai kapanpun. Jadi kalau terjadi, kita lihat peperangan saat ini, kita melihat Israel itu negara kecil. Kalau seandainya semua yang lain bersatu, mungkin bisa dibom selesai, tidak ada artinya. Tapi ingat, dia adalah pilihan Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan bangsa Israel. Maka kita semua harus sadar mengenai hal ini. Dan ini Alkitab yang menyatakan bahwa Israel itu adalah pilihan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan melupakannya, siapapun yang akan menentang dia. Ini berdasarkan Alkitab, karena dia adalah pilihan. Sepanjang Israel tetap tunduk kepada Tuhan dan mengingat karya-karyanya selama pembuangan di Babel dan selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, itu semua adalah karya-karya besar Tuhan. Itu yang harus dicatat. Nah, kemudian dalam konteks lebih luas dikatakan Yesaya berfungsi sebagai pengingat. Jadi Yesaya ini adalah sebagai pengingat akan kasih dan kebaikannya, sehingga kita dapat hidup sebagai saksi yang hidup bagi orang lain. Jadi dalam konteks ini lebih lanjut dikatakan bahwa Yesaya berfungsi sebagai pengingat akan kasih, ya, dan kebaikannya. Jadi kasih dan kebaikannya itu yang menjadi pengingat bagi kita. Nah, sehingga kita dapat saksi hidup sebagai saksi yang hidup bagi orang lain. Jadi artinya kita sudah bisa menjadi saksi hidup, terutama para nabi dan para rasul yang masih berhubungan langsung dengan Tuhan. Dan kita pun mengikuti pesan para nabi dan juga para rasul yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Para nabi berhubungan langsung dengan Tuhan Allah, berbicara langsung. Inilah katanya kita bisa menjadi saksi hidup untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Kita bisa menjadi saksi dalam hal masalah tersebut setelah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari para nabi dan para rasul. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Setelah kita tadi melihat pesan, tujuan utama adalah untuk mengingatkan umat Israel mengenai identitas mereka sebagai hambanya, supaya dipertahankan jati dirinya yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya mengingat identitas kita sebagai umat Allah dan tidak melupakan karyanya di dalam hidup kita. Ini kembali pesan moralnya kepada kita. Pentingnya, ya, mengingat identitas kita sebagai umat Allah. Sejak kapan kita menjadi umat Allah? Dan apa dasarnya kita diakui sebagai umat Allah? Mari kita setback ke belakang. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan begini. Perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Perjanjian baru dibuatkan kepada bangsa Israel. Apa perjanjiannya? Ini bunyi perjanjiannya. Yeremia pasal 31 ayat 33 mengatakan begini. Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya.
supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi adanya hubungan yang baik antara Tuhan Allah dengan manusia, maka hukum-hukumnya ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita. Sejak kapan hukum-hukum Tuhan itu ditulis dalam hati kita dan ditaruh dalam batin kita? Sejak kapan? Pada saat kita dibaptis dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat, juru damai, dalam nama Roh Kudus sebagai pembimbing atau merawat iman kita dalam saat menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pada saat itulah hukum-hukumnya itu ditaruh dalam batin kita, ditulis dalam hati kita, dan kita layak menjadi pewaris kerajaan surga. Itu pertama. Yang kedua, kapan ditulis oleh Tuhan Allah dalam hati kita? Pada saat kita pendewasaan iman, atau dalam bahasa Batak dikatakan maka tindakon hapor seaun sidi. Kita melihat ada ayat tertentu yang diberikan oleh Tuhan untuk pegangan kita masing-masing. Dan sebagai contoh, ayat yang saya terima pada waktu sidi tahun 69 bulan Agustus dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepadamu yang berguna dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Jelas, tidak ada Allah lain. Dialah yang menjadi Allah kita, yang memberikan pengajaran yang terbaik bagi kita dan membimbing kita di setiap jalan kita. Itulah yang ditaruh dalam batin kita, ditulis dalam hati kita. Dan oleh siapa itu? Perwakilan daripada itu hambanya, para imam, para pendeta waktu itu menyampaikan di depan jemaat, di depan semua majelis. Dan ada kata-kata lagi dikatakan bahwa saya berjumah ora sira samate dungilehenuk kumato tupal hanguluan. Artinya, baik-baiklah kau sampai kau menghembuskan napas terakhir dan akan diberikan mahkota kehidupan. Itu. Kemudian dikatakan parangehon ma hata naginuruhomi ai ido hanguluan. Artinya, renungkanlah firman Tuhan yang kau pelajari itu dan yang sudah dipatrikan padamu, itulah kehidupanmu. Jadi pada saat itulah firman Tuhan dimateraikan dalam diri kita, dan itulah janji Tuhan bahwa kita sebagai umatnya, Dia sebagai Allah kita. Itulah yang benar-benar merupakan pesan moral tadi, bahwa semua umat manusia pentingnya mengingat identitas kita sebagai umat Allah. Telah dipatrikan ayat pada kita sudah sebagai umat Allah. Identitas kita, jati diri kita sudah sebagai umat Allah. Dan ada lagi syarat menjadi umat Allah. Apa? Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia menjadi anak-anak Allah. Jadi barang siapa yang membawa damai, dia adalah anak-anak Allah. Jadi otomatis siapapun yang membawa damai, dia adalah anak-anak Allah. Tapi siapapun yang membawa keributan atau kerusakan, dia adalah musuh daripada Allah. Jelas. Dalam hidup ini jelas apa yang harus kita lakukan. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian
Tadi dikatakan berbahagia orang yang membawa damai karena dia layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita ya selalu bersikap persuasif dan empati, dan juga adalah menjalankan karakter Allah. Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Inilah pesan moral pada kita. Dan pesan moral yang paling penting adalah yang dipatrikan pada diri kita, yang dimateraikan dalam kita, harus kita hafalkan. Dan ada lagi yang dimateraikan pada kita pada saat kita melangsungkan perkawinan. Itu pun ada ayat diberikan kepada kita untuk kita pegang bersama dengan istri. Ya, saya masih ingat perkawinan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, tabereng ma induk ni haporsioni dohot na bauju kosa ima Yesus. Pandanglah yang menyempurnakan iman kita, yang memelihara iman kita dan membimbing kita, yaitu Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, kemudian ada satu lagi yang dimateraikan oleh Tuhan kepada kita bagi orang yang diangkat sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai diakoni, sebagai porus, ada ayat yang diberikan sebagai pegangan hidup. Itu ada. Nah, contoh seperti saya sendiri itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Itu pada saat Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama untuk mengatakan jangan lagi beritakan firman Tuhan atas nama Yesus, dilarang oleh mahkamah agama, tidak boleh. Tapi apa kata Petrus? Kami harus lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Tetap dia bertahan. Itulah yang disampaikan. Jadi lebih turut kepada Tuhan daripada manusia, sehingga mereka tetap, walaupun hukuman cambuk diterima, tapi itu dibela oleh Gamaliel bahwa tidak jadi dibunuh dan dibebaskan. Itulah pesan moral yang perlu kita terima, bahwa dalam hal kita, waktu dibaptis juga, waktu sidi, waktu perkawinan, dan waktu kita ditahbiskan sebagai hamba Allah, itu ada pegangan kita. Itulah pesan moral bagi kita yang harus kita pegang selama hidup kita. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini atau penerapan? Kita lihat di sini bahwa implementasi daripada ayat ini adalah mengingatkan kita untuk selalu mengenang kasih dan karya Allah dalam hidup kita sebagai umatnya. Tadi kita sudah sebagai umatnya, maka wajib hukumnya kita mengingat karya-karya Tuhan pada diri kita. Saya sudah umur 72 tahun. Sudah banyak pahit getirnya, suka duka dan yang saya terima dari Tuhan Allah. Itu adalah merupakan pegangan saya untuk dapat menjalankan tugas lebih baik lagi. Pasti lebih banyak kebaikan. Siapa bisa meramalkan saya dari kampung bisa merantau ke perantauan ini dan bisa eksis? Tidak bisa kita bayangkan dan bukan kebetulan. Itulah berkat Tuhan yang memberikan kepada kita. Kalau kita ingat karya-karya Tuhan kepada diri kita, kita sangat banyak menerimanya. Maka itulah sebagai soko guru bagi kita untuk kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengingat ya identitas kita sebagai hamba Tuhan, jadi kita sudah diakui tadi umatnya dan hamba Tuhan, kita dibimbing untuk tidak melupakan kehadiran dan penyertaannya dalam setiap aspek kehidupan, meskipun dalam keadaan menghadapi tantangan. Jadi untuk tetap ingat pada Tuhan,
Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, Dia selalu bersama dengan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sepanjang kita tetap bersama dengan Dia. Nah, kemudian dalam salah satu cara untuk mengimplementasikan identitas tersebut adalah ajaran dalam Alkitab, dalam Kolose pasal 3 ayat 20 sampai 23 sampai 24 dikatakan, ya, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 ini salah satu cara untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dikatakan? Demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi setia melayani Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya. Jadi dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan dan bersekutulah dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini memperkuat kita untuk tetap setia dan fokus kepada tujuan akhir hidup kita, life after life, the new of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita semua.